Assalamualaikum sahabat YouTube semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu. Pada video kali ini saya akan berbagi mengenai cara menggunakan rumus VLOOKUP pada Microsoft Excel. Oke, tonton terus video selengkapnya. Kita akan mengambil sebuah data atau beberapa data berdasarkan kolom dari sebuah tabel acuan ya. Nah, di sini saya telah menyiapkan sebuah tabel acuan ya, berisi tentang daftar kayu ukuran panjang 130. Ini hanya sebagai contoh saja ya. Di sini ada kode kayu, nama kayu, kelompok kayu, dan harga per batang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan cara menggunakan rumus VLOOKUP, yaitu yang pertama menggunakan rumus biasa ya, rumus biasa. Kemudian yang kedua menggunakan nama tabel ya. Yang ketiga itu menambahkan rumus if error. Baik, yang pertama kita akan menggunakan cara menggunakan rumus yang biasa, yaitu rumusnya seperti ini, sama dengan VLOOKUP, sel acuan atau kata kunci pencarian, kemudian tabel acuan, nomor kolom, dan false. Langsung saja seperti apa penjelasannya. Jadi misalkan seperti ini, kita ingin mengambil data, ingin mengisi data pemesanan kayu ini berdasarkan tabel acuan yang ada di sebelah sini ya. Jadi caranya seperti ini. Misalnya kita masukkan kata kunci pencarian, di sini ada yang ini misalnya JL ya. Kita ketikkan JL. Oke, enter. Nah, ketika kita enter, kalau kita sudah memasukkan rumusnya, di sini nanti akan otomatis keluar ya, akan otomatis keluar JL itu nama kayunya apa, kelompok kayunya apa, harga, dan sebagainya. Ya. Baik, caranya seperti apa? Jadi pertama kita seperti ini, sama dengan VLOOKUP dalam kurung. Nah, sel acuannya ini atau kata kunci pencariannya ya. Kemudian titik koma atau koma ya, tergantung sistem di komputer sahabat YouTube sendiri. Kemudian tabel array. Nah, untuk tabel array ini yaitu tabel acuannya. Tabel acuannya kita blok tabel acuannya dari sini sampai dengan bawah sini ya. Semua datanya kita blok. Kemudian kita tekan F4 ya, coba perhatikan ini, kita tekan F4. Nah, sehingga muncul tanda dolar seperti ini. Kemudian titik koma. Kemudian nama kayu itu berada di kolom keberapa? Di sini sudah saya siapkan, nama kayu itu berada di kolom kedua. Berarti kita ketik 2, titik koma lagi, kemudian pulse ya, pilih pulse. Kenapa pulse? Karena kita akan mencari nilai yang pasti ya. Nilai yang pasti maksudnya kan di sini kalau misalkan kita ketikkan JJ ya, sorry, nanti kita ganti. Di sini JJ ya, kita ketikkan JJ. Yang otomatis kan nilai nama kayunya itu harus Jabon, bukan yang lainnya. Jadi kita harus mengganti, menulis pulse ya, pulse ini. Oke, kemudian enter. Nah, ini JJ ya. Ini kan Jabon, JJ, kita ganti JJ. Enter. Nah, sudah keluar kan Jabon. Coba lihat sahabat ini. Kode kayu JJ, nama kayunya Jabon. Oke. Nah, seperti ini. Nah, untuk mengisi baris-baris berikutnya, kita tidak usah mengetik satu persatu ke bawah. Kita tinggal mengopi saja ke bawah ya, begini. Nah, kenapa Ina di sini error seperti ini? Karena kita belum mengisi kode kayunya ya. Coba kita isi kode kayunya. Mungkin seperti GKK ya, kita mau mengambil yang Gambelina.
ya, gambelina itu. Kemudian untuk yang wadang WKK. Oke. Kemudian kita mengambil yang waru WJL ya, kodenya WJL waru. Nah, seperti ini waru. Oke. Itu dengan cara menggunakan rumus yang biasa. Sekarang kita menggunakan rumus yang memakai nama tabel. Jadi seperti apa caranya? Jadi pertama kita buat dulu nama tabel untuk tabel acuannya. Nah, di sini kita blok nama tabelnya, tabel sama dengan semua isinya. Kemudian kita lari ke sini ke name box. Ya, name box ini kita ganti namanya. Misalkan kita ganti dengan daftar kayu ya. Daftar underscore kayu. Nah, di sini tidak boleh ada spasi ya. Saya gunakan garis bawah daftar kayu, kemudian enter. Oke, sudah. Nah, kita lihat di name box, kita klik. Nah, klik daftar kayu berarti otomatis ini sudah diblok. Berarti tabel ini sudah kita beri nama dengan nama daftar kayu. Oke, kita langsung ke rumusnya. Jadi caranya seperti ini, sama dengan VLOOKUP dalam kurung sel acuan ya, acuan kemudian titik koma. Nah, untuk tabel arraynya kita tidak usah memblok dari tabel sini ya, dari kode sini sampai bawah sini tidak usah. Kita langsung saja ketikkan di sini tadi daftar kayu. Nah, di sini sudah ada daftar kayu. Oke, kemudian titik koma. Nah, untuk kelompok kayu itu berada di kolom keberapa? Di sini ada kolom ketiga. Berarti kita ketikkan 3. Karena kita ingin mengambil kelompok kayu dari jabon ini ya. Kemudian kita ketik false atau angka 0 ya. Kita sesuai dengan yang rumus ini ya. Angka 0. 0 itu untuk false dan 1 itu untuk true. Kita tulis 0. Kemudian kurung tutup. Enter. Nah, betul ya. Coba lihat di sini. Nama kayunya jabon, kelompok kayunya pun jabon. Kita coba kopikan saja langsung ke bawah. Nah, ya coba lihat untuk yang waru, langsung saja ke bawah ini. Untuk yang waru namanya kayu, kelompok kayunya itu jenis lain. Sini waru, kelompok kayunya jenis lain, berarti sudah betul ya. Nah, itu cara yang kedua. Nah, sekarang cara yang ketiga, bagaimana caranya? Nah, kita akan menambahkan if error di fungsi VLOOKUP ini. Oke. Gunanya untuk apa kok ditambah if error? Jadi agar misal nanti kalau rumusnya tersebut kita copy ke bawah, kemudian di sininya itu belum ada kodenya seperti ini kan, belum ada kode kayunya. Nah, ini ada berupa NA ini. Nah, kalau kita gunakan if error nanti NA ini tidak ada, ya kan? Seperti itu. Misalnya kita hapus yang ini, ya ini kan ada NA ya. Oke, kita caranya seperti apa? Begini, sama dengan VLOOKUP ya, caranya hampir sama ya, caranya sama dengan yang tadi. Sel acuan titik koma, kita gunakan yang tabel nama tabel aja ya, daftar kayu. Oke, titik koma. Nah, untuk harga per batang ada di kolom berapa? Ada di kolom keempat. Berarti ketikkan 4. Kemudian titik koma lagi, pulse ya. Pulse itu nilainya 0. Langsung 0 saja. 0 biar lebih simple. Kemudian kurung tutup. Dan enter. Nah, harganya itu coba lihat jabon. Jabon itu harganya 30.000, betul ya? Oke, kita coba copy ke bawah rumusnya. Nah, di sini ini masih berupa NA ini. Nah, caranya bagaimana untuk menghilangkan ini ya?
Nah, kita masukkan lagi sini. Nah, di sini ya. Sorry, sini. Nah, di sini kita tambahkan if error ya, sama dengan if error. Oke. Nah, if error value-nya itu berarti ini yang sintak ini VLOOKUP sekian sampai dengan kurung tutup ini, itu value-nya. Kemudian titik koma. Nah, untuk titik koma nanti jadi yang NA ini akan kita hilangkan. Misalkan di sini saya ingin isi dari sel ini kosong saja ya, kosong saja, tidak ada tulisan misalkan ya. Jadi setelah titik koma itu kita langsung saja tambahkan kurung tutup seperti ini ya. Oke, kita lihat, enter. Oke, setelah itu kita copy saja lagi ke bawah. Nah, oke. Nah, di sini ini tidak ada NA seperti ini kan? Nah, berarti ini sudah oke. Nah, kenapa di sini ada RP ini? Karena tadinya sel ini telah saya format menggunakan format rupiah seperti itu. Ataupun sahabat menginginkan misalkan di bawah sini ya, NA itu ingin diganti dengan yang lain, misalkan kosong saja ya, kosong, tinggal diganti saya di sini. Di sini jadi tanda petik, kemudian tanda petik lagi, oke, dan enter. Oke, kita copy ke bawah. Nah, oke. Jadi di sini tidak ada sama sekali karena tadi kita ini ditambahkan ini yang tanda petik 2 kali ini ya. Begitu. Atau ingin yang lainnya, misalkan jika di sini NA, kita ingin yang lainnya, misalkan data kosong saya, atau kosong lah katanya, data kosong saya. Data kosong ya, datanya tidak ada. Oke, kita enter. Oke, sini. Nah, oke, di sini jadi di sini data kosong. Kenapa data kosong? Karena memang kita belum memasukkan kode kayunya. Nah, kalau yang tadi rumus biasa NA kalau ditambahkan if error, nah ini kita bisa menyesuaikan ya seperti apa gitu. Ya, oke. Nah, kita kembalikan saja di yang RP tadi ya. Oke, enter. Oke, kita copy ke sini. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita coba masukkan isi dulu ya, isi semuanya. Misalnya kita ingin duren ya, duren itu DJL, kodenya DJL. Oke, duren 45.000, betul. Kemudian kita ingin juga yang sengon ya, di sini sengon yang SS ya, sengon, kelompok kayunya sengon juga, harganya 20.000 yang ini. Oke. Nah, setelah itu misalkan dalam contoh kasus ini pemesanan kayunya kita isi ya. Untuk yang jabon misalkan biar lebih gampang lah menghitung dalam artian kita mengeceknya ya. Ini 2, misalkan 4 ya, 1, yang ini 2 lagi, ini misalkan 3 ya. Nanti pada aplikasinya terserah ya sahabat mau berapa saja, nanti kan yang menghitung komputer ya, bukan kita. Oke, setelah itu kita isikan untuk jumlah ini rumusnya yaitu harga per batang, oke, dikali kuantiti batang kayu tersebut. Oke, 30 dikali 2 berarti 60.000 ya. Oke, setelah itu kita kopikan saja langsung ke bawah. Oke, hasilnya seperti ini ya, sudah. Oke, 20 dikali 3 berarti 60 ya, 60.000, betul. Oke,
Kemudian untuk subtotal ini penjumlahan dari semuanya ini ya. Jadi sama dengan sum, langsung saja kita pakai sum dari sini sampai sini. Kemudian kita kurung tutup, enter. Oke. Nah, untuk pajak biasanya kan 10%. Nah, cara penghitungannya di sini saya cantumkan juga. Jadi subtotal dikali 10% berarti sama dengan subtotal tuh ini, kita klik ini dikali 10%, 10%. Kemudian enter. Oke, berarti 57.000. Nah, untuk grand total yaitu berarti rumusnya ya subtotal ditambah pajak. Jadi semuanya ini ya. Sama dengan kita pakai penjumlahan biasa saja, subtotal ditambah dengan pajak. Enter. Oke, ya. Seperti ini. Baik sahabat YouTube, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.